Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang ke-6 yang berjudul Dengarkanlah Panggilan Tuhan. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita ini, mari kita menyerahkan seluruh pelajaran kita ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Atas berkat Tuhan kami dianugerahi kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami, membuka pikiran kami supaya kami dapat memahaminya, kemudian menerapkan, mewujudkan dalam kehidupan kami, terutama tentang panggilan yang sudah Tuhan sampaikan untuk kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu berkenaan dengan dengarkanlah panggilan Tuhan. Ayat rencana kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pernahkah saudara mengalami dipanggil oleh atasan tempat saudara bekerja? Atau saudara dipanggil ke ruang kepala sekolah? Jika kita telah melakukan kesalahan, maka panggilan itu untuk menerima sanksi yang diberikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita telah berprestasi besar, maka panggilan itu untuk memberikan penghargaan kepada kita. Pelajaran kita kali ini menceritakan kisah Abram dipanggil oleh Allah, bukan karena kesalahan atau prestasi besar dari Abram. Abram dipanggil Allah untuk suatu tujuan Allah yang sangat khusus. Pelajaran kita kali ini akan menolong kita memahami panggilan Allah kepada Abram. Kita tidak mendapat penjelasan tentang profil Abram saat Allah memanggilnya. Orang baikkah dia atau orang jahatkah dia? Nampaknya Allah yang telah menjanjikan keselamatan dari keturunan Hawa itu akan mewujudkan rencananya melalui keluarga Abram. Allah memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya itu ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Untuk memulai suatu yang baru, Allah menganggap penting bahwa Abraham perlu keluar dari kebiasaan hidupnya yang sangat ditentukan tentunya oleh lingkungan dan tempat ia tinggal pada saat itu. Bersama dengan perintah itu, Allah memberikan janji berkat kepadanya. Yang pertama, Abram dijadikan bangsa yang besar. Kedua, Abram akan diberkati. Ketiga, Abram akan dibuat masyhur namanya. Yang keempat, Abram akan dijadikan berkat. Yang kelima, berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu orang-orang yang memberkati Abram akan diberkati Allah. Dan yang keenam, orang-orang yang mengutuk Abram akan dikutuk oleh Allah. Yang ketujuh, melalui Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai yang ketiga.
Kemudian yang kedelapan, kita diberitahu setelah Abram sampai di Kanaan, Allah berjanji, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Itu ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini pun Allah masih memanggil orang-orang untuk menjalankan tugas khusus yang telah Ia rencanakan. Bagi orang percaya, kita terutama dipanggil untuk memisahkan diri dari dunia, dalam arti tidak menjadi serupa dengan dunia, meskipun kita semua masih tinggal di dunia ini. Namun, bersama dengan panggilan itu, Allah memberikan banyak berkat di dalam kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, orang percaya dipanggil untuk mendapat berkat. Di dalam daftar 8 berkat yang dijanjikan Allah kepada Abram itu, semuanya telah terpenuhi. Allah tidak memberkati Abram hanya untuk kepentingan Abram saja. Janji yang ke-7 lebih spesifik. Allah menggunakan Abram dan keturunannya untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai cara Allah memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itu dituliskan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Jadi saudara sekalian, setiap orang yang beriman kepada Kristus akan diampuni dosanya dan didamaikan dengan Allah sendiri. Luar biasa bagian ini. Sesungguhnya bahwa karena janji Tuhan digenapi melalui Abraham, maka keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai kepada kita sekalian. Meskipun tidak persis seperti Abram, orang percaya diberkati Tuhan bukan untuk keuntungannya pribadi juga. Ia harus menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya dengan tutur kata, dengan perbuatan dan tingkah lakunya, diharapkan setiap orang percaya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Berkat tidak saja berkenaan dengan perkara lahiriah, tetapi juga perkara-perkara batiniah, yaitu membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa setiap panggilan Allah itu memerlukan respon. Nah, dalam bagian ini kita mendapati bahwa Abraham melakukan perintah Allah. Karena iman kepada perkataan Allah atau iman kepada firman Allah, Abraham meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya. Iman Abraham itu juga membuatnya tetap pergi meskipun Allah tidak memberikan penjelasan tentang tempat yang ia akan tuju. Jangan lupa, pada waktu itu belum ada brosur tentang foto-foto Kanaan. Iman Abraham itu membuatnya pergi meskipun ada kesulitan. Antara lain, usia beliau pada masa itu sudah 75 tahun. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Yang kedua, kesulitannya kita tahu dia pindah tanpa alat transportasi modern. Itu tertulis di dalam ayat yang kelima. Ia berpindah-pindah dengan kemah. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-8.
Kita tahu juga, risiko bertemu dengan perampok selalu ada. Dan jangan lupa, kesulitannya pada waktu bertemu dengan orang baru yang juga penyembah berhala, misalnya orang-orang Kanaan dan lain sebagainya, menambah kesulitan-kesulitannya. Namun Abraham tetap pergi karena ia percaya pada sabda Allah. Iman Abraham nampak di dalam tindakannya pada waktu sudah sampai Kanaan, yaitu dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah para penyembah berhala. Ia berani menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang menyembah Yahweh, Allah yang Maha Tinggi. 2 kali ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu dituliskan di dalam Kejadian 12 ayat 7-8. Saudara sekalian, panggilan Allah kepada orang percaya juga memerlukan tanggapan iman. Bukan berdasarkan angan-angan semata, tetapi berdasarkan firman Allah. Kadang-kadang panggilan Tuhan disertai dengan kesulitan, tapi iman kepada firman Tuhan akan memotivasi orang-orang percaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Iman yang benar akan nampak dari setiap tindakan kita untuk mengutamakan penyembahan kepada Allah dari semua aktivitas yang lain. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tinggal di dekat rel kereta api menjadi terbiasa dengan suara kereta api yang lewat. Bahkan beberapa menjadi tidak peduli dengan suara kereta api itu. Mungkin karena sudah lama menjadi orang Kristen, kita tidak lagi mendengar panggilan Tuhan. Pelajaran kita mengingatkan kita bahwa Allah memanggil orang percaya untuk suatu tugas. Sudahkah saudara dan saya mendengar panggilannya? Mungkin sudah. Tapi apakah saudara dan saya mempedulikannya? Sudahkah saudara dan saya memenuhi panggilannya? Mungkin belum, karena saudara dan saya enggan memenuhinya. Sudahkah saudara dan saya menerima berkat-berkat darinya? Disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah menerima berkat Tuhan berupa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hidup, kepandaian, relasi, kekayaan, dan lain sebagainya. Sudahkah saudara dan saya kemudian menjadi berkat bagi banyak orang? Jikalau sudah, marilah kita terus menjadi berkat bagi banyak orang, karena memang Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita hari ini mengingatkan kita sebagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dan taat pada panggilan itu. Demikian juga dengan kita sekalian, seyogianya kita pun menaati panggilan tersebut. Karena kita sudah diberkati, marilah kita menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya pelajaran kita hari ini menggugah hati kita untuk menerima panggilan Allah, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita terus-menerus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan kepada mereka yang lebih luas lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, kami sekalian dapat belajar kembali. Kiranya kami sekalian Tuhan memenuhi panggilan-Mu
dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Dengan demikian, seluruh hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu diagungkan di tengah-tengah kami. Dengarkanlah akan permohonan kami, Tuhan Yesus, karena di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.